sekarang di belakang kita ada salah satu modul yang sudah dibuat. Penasaran nggak sih cara kerjanya gimana? Penasaran. Langsung kita tanya sama founder dan narasumber ya. Mas, Yap. cara kerjanya gimana ini Mas? Bisa nggak sih dijelasin secara detail gimana caranya? Jadi sistem yang kita pakai ini namanya sistem DFT ya. DFT. Yang sudah dijelaskan di awal, drip nutrient film. Yap. Drip nutrient teknik, sorry. Jadi cara kerjanya, jadi yang pertama kita harus sediakan tandon air. Tandon air. Nah, tandon air. Kapasitas relatif tergantung apa yang kita punya. Biasanya minimal kalau yang untuk skala rumahan itu minimal bak ya, bak yang isi 70 liter itu boleh. Jadi sesuai kebutuhan lah ya. Betul. Oke. Tergantung jumlah dari si tanaman yang mau kita tanam ya. Iya. Jadi satu bak yang berisikan dengan air. Nah, air nanti kita kasih nutrisi AB mix. AB mix. Iya. Terus dia dipompa. Dia langsung dipompa naik ke atas ke jalur-jalur nipple yang sudah kita pasang ini. Lalu dia masuk ke dalam sini, nanti kita bisa lihat ini ada air mengalir di sini. Oh, nah, ini selalu mengalir ya Mas ya? Air mengalir 24 jam, air mengalir 24 jam sampai dia di ketinggian yang kita tentukan. Karena di sana kita bisa setel naik dan turun. Iya. Minimal dia paling tidak harus terkena air. Tapi Bawahnya ya? kalau bisa jangan sampai terendam sepenuhnya. Karena akar juga butuh bernafas. Tidak hanya butuh nutrisi tapi butuh bernafas juga. Setelah itu air akan terkumpul di ujung dan dia akan pulang melalui pipa yang sudah kita pasang. Oh, balik lagi Muter, betul. Ini nanti akan lewat masuk sini, terkumpul lagi di sini, dia akan balik lagi. Siklusnya itu aja ya? Siklusnya itu. Jadi tugas kita hanya mengecek setiap pagi. Jadi waktu yang paling bagus untuk pengecekan nutrisi itu ya itu setiap pagi. Jadi di sini setiap pagi kita cek nutrisi. Ada gunakan satu alat namanya TDS meter. TDS meter. Betul, itu fungsinya untuk tes kadar nutrisi yang terkandung dalam air. Oh iya. Oke. Terus Mas Andra, untuk rincian biayanya? Kalau untuk satu instalasi ya, satu instalasi ini ya Mas ya, benar. Instalasi yang kita anggaplah contoh ini ya, contoh nyatanya ini. Jadi instalasi ini dari awal kita yang harus sediakan itu terutama rangka dulu. Rangka ini bisa dari bambu, bisa dari kayu, atau yang paling bagus bisa dari baja ikan. Bambu juga bisa? Bisa. Terutama untuk orang-orang yang menekan budget lah ya. Budget. Kayak greenhouse saya itu full bambu. Oh iya, benar Mas Andra. Saya full bambu, jadi bisa pakai bambu, baja ringan atau kayu. Kita buat satu rak. Terus kita beli paralon. Harga paralon tergantung di wilayah masing-masing ya. Kalau paralon relatif benar Mas. dari mulai harga 50.000 mungkin sampai dengan harga 200.000 mungkin ada. Spesifikasinya paralonnya 3 in. Paralon 3 in, kita modifikasi, kita kasih lubang. Nah, lubang ini sesuai dengan keinginan kita juga, sesuai dengan tanaman apa sih yang mau kita tanam. ada jarak ideal. Jarak ideal. Jadi jarak ideal kalau untuk kita bertanam sawi minimal itu paling nggak di 17 cm. 17 cm. Dari sini ke sini. Dari lubang ke lubang ya. Atau 20 yang paling bagus, 20 terutama untuk tanaman-tanaman selada. Ya. Biasanya kita pakai 20. Oh, karena tanamannya mengembang ya Mas. Betul. Terus kita butuh dop untuk tutup ini namanya dop. Oh, dop. Terus kita butuh nepel yang ada di ujung sini, nepel mana nih? Ini namanya nepel. Nepel dihubungkan dengan selang. Selang ini yang sebagai pembawa air untuk masuk ke dalam paralon ya. Dan ini bisa didapatkan di toko-toko online ya. Karena kembali lagi kita di sini keterbatasan wilayah kan. Kita mau kemana-mana susah sekarang. Jadi kita online ya. Jadi kita online. Di sini ya. Jadi hampir 80% lebih mungkin kita belanja spare part yang kita. Kalau untuk panjang itu Mas Andra? Kalau untuk panjang paralon juga ya? Itu tergantung, memang kita nggak setting lagi. Jadi berapa panjang yang kita dapat dari toko, yaitu yang kita pasang. Oh, nggak dipotong-potong? Nggak dipotong, nggak perlu dipotong. Tapi kalau untuk skala rumahan mungkin ya kita mau coba untuk produksi untuk konsumsi sendiri, satu paralon bisa kita potong jadi 2. Fungsinya biar hemat tempat dan tidak terlalu panjang, hemat tempat. Banyak kok skala-skala rumahan yang sudah bikin ini bertanya-tanya soal kayak gini. Oh, sudah banyak. Udah kok. Nah, contohnya kayak ini nih.
Nah, ini skala yang paling mudah untuk kita bertani di rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Benar, minimalis ya Mas ya. Betul. Ini 2 paralon yang kita potong jadi 4. Ini 2 paralon kita potong jadi 4. Kita bisa tanam kangkung. Kalau ini kita bisa tanam, contohnya ini stroberi, terus seledri, daun bawang, segala macam keperluan. Fungsinya hanya untuk keperluan rumah tangga. Kita pingin masak kangkung, kita tinggal ambil. Ini paling sederhana dan paling simpel kalau untuk di skala rumahan. Kalaupun kita nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin rangka, kita bisa tempelkan aja di tembok. Oh, yang dibuat di paling tembok sederhana. ya. Betul. Benar-benar. Kita simpan di tembok, yang penting dia terkena matahari. Terkena matahari. Karena tumbuhan juga butuh matahari. Ini gunanya untuk Kalau apa, ini paranet ya Mas ya namanya? Nah, ini paranet. Jadi ini paranet fungsinya untuk menahan sinar matahari yang terlalu terik. Contohnya kalau ketika kemarau, itu matahari terik, kasihan tanamannya. Terus tapi kita pakai dengan lapisi dengan plastik, namanya plastik UV. Plastik UV. Plastik UV. Jadi hidroponik itu wajib terkena sinar matahari, tapi tidak wajib terkena air hujan. Karena air hujan itu terlalu asam untuk tanaman, jadi pasti nanti pertumbuhannya akan terhambat. Yang kedua, ketika air tandon ini terisi air hujan, otomatis dia akan penuh airnya. Jadi konsentrasi pupuk yang terkandung di dalamnya tinggal sedikit. Oh, pupuknya dimasukin situ ya Mas Itu ya? pupuknya dimasukin di situ. Oh. Nanti kita coba, nanti kita Oke, nanti contohkan kita cara ini ya. isinya nanti. Siap. Untuk ini Mas, ketebalannya asal Ketebalan atau bermacam-macam. Jadi kalau plastik UV itu ukurannya mikron. mikron? Ada yang 70, 80 sampai dengan 200 mikron yang biasa dipakai untuk skala hidroponik. Kebetulan kita di sini pakai yang 170 mikron. Ini 170. 170 mikron. Jadi biasanya matahari yang diserap itu sekitar 14%. 14%. Jadi nggak langsung Nggak ya? langsung semua. Siap, siap. Mas Andra, item ini namanya apa sih? Ini namanya netpot. Netpot. Ini netpot. Kalau di sistem DFT biasanya memang kita pakai selalu netpot. Oh. Tapi kalau sistem NFT biasanya nggak selalu pakai netpot. Ada yang langsung tanaman itu langsung ditanam tanpa netpot. Ada juga yang dengan netpot. Oh, berarti Tergantung jenis. Tergantung Benar. jenis, tergantung kebutuhan, tergantung Iya, selera, dan Netpot tergantung ya. budget. benar. Berarti nggak wajib harus pakai ini? Enggak. Enggak ya? Netpot ini hanya sebagai penyangga supaya dia tidak ambruk. Ketika tanaman itu tanpa netpot dia tidak ambruk, ya nggak perlu netpot. Kembali lagi Mas ke biaya. Kalau di total perkiraan. Kalau untuk biaya sendiri, kembali lagi ke si pemilik ya. Kalau semuanya kan Kayak kita gini. nih beli nih. Paralon 10 kita beli, tutup gap kita beli, nepel semua kita beli. Mungkin dengan beli materialnya termasuk plastik UV. Dengan 10 paralon ini mungkin menghabiskan biaya kurang lebih sekitar 2 juta, tapi belum ongkos pasang. Oh, Artinya- berapa? 2 juta? Ya, kurang lebih 2 juta. Sudah sama itu ya, pompa Sudah 2 juta. sudah 100% material, tapi belum jasa. Ongkos pasangnya. Kalau jasa relatif lagi nih. ya. Kita ya kerjakan sendiri, Bisa. atau kita nyuruh tukang Ya. atau temen gitu, Oke. itu relatif. Tapi kalau dari material yang bisa kita beli itu kurang lebih 2 juta untuk di tahun 2021. Oke. Nggak nutup kemungkinan nanti di tahun-tahun berikutnya bisa naik atau bahkan bisa drop. Bisa turun. Karena memang kan persaingan sekarang orang sudah bukan satu hal yang aneh lagi sih hidroponik ini. Iya. Jadi semakin banyak orang bertani hidroponik, Mungkin semakin part-partnya murah akan ya. karena Iya, mereka benar. bersaing. Karena sudah banyak ini. Kalau misalnya Mas Andra, ada teman-teman kita atau misalnya Mas Ewin ingin membuat seperti ini, bisa nggak sih dibantu dengan Bisa komunitas, banget, Mas? bisa banget. Bisa Jadi, ya? Bisa banget. Jadi ini mewakili Iya. teman-teman yang kemarin sempat ketemu dengan kita, ketemu dengan Mas Putu, Mas Tangki, Iya. semuanya. Tolong dong, saya bikinin, tapi skalanya bukan untuk produksi, Oh. tapi hanya untuk skala Rumahan. rumahan. Oh bisa kita bantu, nanti gampang, terus kita kerjain bareng-bareng. Kita paling simpel cari yang sederhana dulu. Kalaupun belum bisa beli paralon, beli perlengkapan yang lainnya, cukup dengan botol bekas air mineral. Botol bekas air Itu mineral. bisa dipakai kita. Oh. Nanti kita contohkan. Atau sesuatu yang bisa untuk tampung air, itu bisa. Nanti kita ada beberapa limbah yang
di mata orang itu bisa dibilang itu sampah, Ya. tapi bagi kita Berguna, bisa digunakan. kita manfaatkan. Mas Andra, ini kan bentuknya berjajar ya. Iya. Berjajar. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, Ini ada 10 kita. Ada 10. Waktu itu saya melihat ada yang bentuknya itu seperti piramid. Ya Mas ya? Iya. Waktu itu ya. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya ada nggak sih kira-kira? Ya, jadi ada beberapa bentuk ya, kalau instalasi ada beberapa bentuk, tergantung kembali lagi ke si pemilik. Jadi ada yang berbentuk piramid, Ya. supaya dia tidak terlalu makan ruang. Oh, Ketika dia piramid, otomatis ruangnya jadi semakin sedikit. sedikit benar. Atas. Jadi kayak, Bawah dia. betul, kayak di teras-teras itu enak. Terus kalau untuk kelebihan dan kekurangan pasti ada. Pasti ada ya. Contoh kalau piramid nih, piramid matahari terbit dari timur, Timur. tenggelamnya di barat. Piramidnya arahnya dari utara ke selatan. Benar. Otomatis ketika pagi, si tanaman yang dapat matahari hanya untuk yang bagian menghadap ke timur, sedangkan Benar. menghadap ke baratnya dia nggak terkena matahari. Sebaliknya gitu, ketika dia sore, yang timur tidak dapat matahari, tapi yang sebelah barat dia bisa dapat matahari. Jadi nggak maksimal ya Mas ya. Sebenarnya bisa kita siasati. Jadi kalau mataharinya timur barat, arah paralon kita buat searah dengan matahari. Oh, Jadi arah timur barat betul, gitu lah ya. Jadi ketika matahari terbit, Ya. dia kebagi juga siang sampai sore dia kena semua. Sebenarnya tergantung posisi juga itu menentukan si tanaman terkena matahari atau enggak. Tapi untuk piramid juga ya nggak masalah ya. Nggak masalah, Malah lebih nggak masalah. Ini ya. Nggak masalah. Bahkan ada penting- yang disusun, bukan hanya piramid, benar-benar vertikal. Oh, lurus. Benar-benar vertikal, ada juga yang vertikal. Fungsinya ya itu tadi, karena minim tempat mereka. Karena hidroponik bisa ditempatkan dimanapun, di rooftop, di atas, Oh, iya, rooftop, di atas benar. genteng, di atas cor-coran dak atas itu, Iya. atau di teras-teras gitu, gampang kalau hidroponik. Karena dia nggak butuh tanah, yang penting ada air, ada listrik, pasti bisa hidup. Untuk perawatannya Mas, perawatan modulnya dan perawatan ini ya tanamannya, itu gimana? Jadi sebenarnya kalau untuk tanaman sendiri, hampir bisa dibilang kita minim perawatan. Minim ya? Karena hidroponik itu bukan seni merawat tanaman, tapi seni merawat air. Air. Nah, ketika airnya sehat, otomatis tanamannya juga sehat. Ketika airnya kotor, otomatis tanaman juga pasti akan kurang bagus. Jadi biasanya yang kita lakukan setiap kali panen, selesai panen, ini kita kuras. Ya. Kita kuras, kita bersihkan. Kalaupun ada lumut, kita bersihkan lumut itu. Iya. Biasanya kita pakai sikat kamar mandi yang bulat, yang Oh, iya. kloset. Iya, sikat Itu kita kloset. sambung dengan paralon panjang dari ujung. Kita masukin, kita bersihin, kita sikat, airnya kita kuras bersih. Ketika dia sudah bersih, kita bisa pakai ulang. Tapi ketika perawatan air kita bagus, maintenance itu akan semakin jarang. Jarang, Contohnya kayak biasanya kita perawatan nggak pasti setiap panen, bisa 2 atau 3 kali panen. Karena apa? Karena perawatan airnya bagus. Gimana cara merawat air yang bagus? Bisa aja dikasih saringan. Di Filter. ujung kita kasih filter. Oh, iya, supaya kalau ada kotoran dia nggak ikut naik. Terus lumut yang ada di dalam ini dia akan tumbuh ketika dia kena matahari. Tapi ketika dia ada tanaman, apalagi tanaman itu dewasa, Iya. si matahari nggak akan masuk. Sinarnya. Tertutup ya? Tertutup. Ya, Pasti lumut nggak akan tumbuh. Tapi ketika masih kecil atau bahkan ketika setelah panen nggak ada tanaman, matahari pasti akan dengan leluasa masuk situ. Pasti itu akan tumbuh lumut. Tapi kalau kita sering bersihkan, dia pasti akan dan akan sehat. Gitu ya. Berarti kalau Mas Erwin males bersihin, masih bisa hidup Mas. Tuh. Mungkin kita bisa lihat tanaman sehat atau enggak biasanya dari akar ya. Oh, ada ciri-cirinya ya Mas? Oh, ya? ada. Ketika akarnya nanti yang tumbuh ini putih bersih, Iya. berarti air kita bagus, nutrisinya juga bagus, airnya sehat. Oh. Tapi ketika akar yang tumbuh nanti warnanya kecoklatan atau bahkan hitam, berarti dia tumbuh lumut di sini, lumut itu nempel, otomatis Kualitas airnya ya. penyerapan nutrisi juga kurang sempurna. Otomatis dampaknya ke si daun, karena yang kita tuju daunnya bagus-bagus, Daunnya lebar-lebar. bagus. Berarti indikatornya dari akar itu ya. Betul, Akar jadi setiap- bersih, dia berarti bagus. Setiap beberapa hari sekali kita cek ketika airnya bagus dan bagus, nggak nutup kemungkinan. Kita pernah ada satu kendala dulu ya, kita kayak punya Mas Angki dulu, 100% kuning, Semuanya. kuning semuanya. Waduh. Waktu itu pakcoy umur kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu, kondisinya sudah besar, kuning semua. Ya itu terpaksa Buang itu berarti kita Mas harus ya? buang. Kita harus buang, kita harus kuras karena waktu itu memang curah hujan lumayan tinggi. Iya.
terus hujan disertai angin, jadi si air hujan itu dia terbawa angin masuk lewat sini ya Mas ya. otomatis pH si air ini naik. Ketika pH asamnya naik, otomatis nutrisi yang terserap juga nggak sempurna. Daunnya akan kuning. Kebanyakan pH-nya ya Mas ya. Jadi enggak, kita juga hidroponik ini nggak lancar-lancar aja, pasti ada kendala. Pasti ada kendala. Contohnya kayak itu, kita tanam ulang. Benar.